Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab di minggu ini saya ambil dari Mazmur pasal 146, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama dari judul bacaan Alkitab. Kita mulai. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah lagu nasional. Dan saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu tersebut. Tanah airku tidak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Dia saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lagu ini adalah ekspresi cinta dan kerinduan anak bangsa yang bukan sekedar nasionalisme, tetapi ini adalah ikrar batin bahwa tanah air adalah bagian daripada identitas kehidupan kita. Saudara-saudara, kita masih berada dalam suasana bulan Agustus meskipun kita ada di tanggal yang terakhir. Bulan kemerdekaan bangsa kita. Bendera merah putih masih berkibar. Lagu kebangsaan masih terdengar meskipun hanya melalui platform media sosial. Dan hati kita tentu masih dipenuhi dengan rasa cinta terhadap tanah air kita. Tadi kita baru saja menyanyikan lagu Tanah Airku yang tanah airku tidak kulupakan. Lagu ini sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam.
Tanah air ini tidak akan pernah kita lupakan, meskipun tanah air ini penuh dengan pergumulan. Namun kita juga tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa realitas bangsa ini tidak semudah nyanyian. Realitas bangsa ini tidak semudah kita menyanyi. Coba perhatikan. Jalanan kita sekarang ini ramai dengan demonstrasi. Suara rakyat menggema, rakyat menjerit menuntut keadilan. Ada ketimpangan, ada luka sosial, ada kecewa yang mendalam, ada ketidakadilan sosial. Di tengah pergolakan ini, Mazmur 146 datang menunjukkan adanya dua jenis sandaran, yaitu sandaran yang fana dan sandaran yang kekal. Memang saudara-saudara, kontras antara kefanaan manusia dan keabadian Allah adalah inti teologi dari Mazmur pasal 146 ini. Kontras antara kefanaan manusia dan keabadian Allah itu menjadi inti teologi Mazmur 146 ini. Kontras ini berfungsi sebagai lensa untuk melihat di mana seharusnya kita menaruh harapan di tengah dunia yang sementara bergejolak. Mazmur 146 hadir untuk mengingatkan, jangan berharap pada yang fana, melainkan berharaplah pada yang kekal dan abadi. Kefanaan manusia dan keabadian Allah, itulah yang membingkai khotbah kita di saat ini. Jangan berharap pada yang fana, melainkan berharaplah pada yang kekal. Mari kita perhatikan. Pemazmur membuka bahkan menutup bagian bacaan Alkitab kita dengan sebuah komitmen pribadi. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Allah selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dengan memakai gaya refleksi pribadi, pemazmur mengajak diri sendiri untuk tidak berhenti memuji Dia yang abadi. Dalam konteks kefanaan manusia dan keabadian Allah, pemazmur bermaksud memaknai bahwa hidup yang fana, hidup yang sementara ini perlu diarahkan untuk memuliakan Allah yang kekal. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hidup yang sementara ini perlu diarahkan kepada Allah yang kekal dan abadi. Kontras antara kefanaan manusia dan keabadian Allah semakin dipertegas pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, yaitu mengenai kerapuhan manusia. Kefanaan manusia tergambar di sana. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberi keselamatan. Kerapuhan manusia, kefanaan manusia mulai ditunjukkan pada ayat 3 sampai ayat yang keempat. Apa arti bangsawan? Bangsawan adalah penguasa duniawi. Bangsawan adalah
pembesar, bangsawan adalah pemimpin. Sementara anak manusia dari bahasa Ibrani, Ben Adam, merupakan sebuah frasa yang menekankan kerapuhan, kelemahan dari sifat yang fana itu. Anak manusia. Ayat yang keempat lebih mempertegas, apabila ia mati, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencana. Ini menggambarkan betapa fananya hidup manusia. Pemazmur dengan tegas melarang umatnya untuk menaruh harapan pada penguasa, menaruh harapan pada manusia biasa, karena mereka fana adanya dan terbatas adanya. Sehebat-hebatnya seorang penguasa, sehebat-hebatnya bangsawan, sehebat-hebatnya pembesar, sehebat-hebatnya pemimpin, hidup dan rencananya tentulah tidak permanen. Betul atau tidak? Hidupnya tidak permanen. Mereka bisa mati, mereka bisa gagal, bahkan mereka bisa berubah. Hari ini mereka berjanji, besok mereka lupa. Hari ini mereka berkuasa, besok ia kembali ke tanah. Dan hari itu juga lenyaplah semua program, lenyaplah semua rencana, lenyaplah semua maksud. Dalam konteks Indonesia sekarang ini, para pembesar, bangsawan, para penguasa duniawi bisa merujuk kepada mereka yang dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat. Di satu sisi, gaji dan tunjangan naik secara fantastis. Di sisi yang lain, pajak masyarakat kecil juga naik. Betul kata Iwan Fals dalam syairnya, untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidah kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadap, bicara yang lantang, jangan hanya diam. Syair yang ditulis oleh Iwan Fals, harapan kepada mereka untuk membawa suara masyarakat yang kecil. Faktanya apa, saudara-saudara? Das Sein, das Sollen. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebijakan yang dibuat bukan kebijakan pro rakyat, malahan korupsi yang merugikan masyarakat. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa sandaran kepada manusia, bahkan yang paling berkuasa sekalipun, adalah sandaran yang rapuh, adalah sandaran yang fana. Manusia bukan sesuatu yang kekal dan abadi. Kuasa bukanlah kekal dan abadi. Bukan. Kursi otok tidak kekal. Gedung megah itu tidak abadi. Uang yang menumpuk pun akan lenyap. Kita boleh lihat sekarang kondisi Indonesia yang memprihatinkan. Semua menyuarakan selamat jalan keadilan. Turut berduka cita atas bangsa ini.
Setelah pemazmur mengungkapkan kerapuhan manusia, mazmur ini juga mengarahkan kita pada satu-satunya sumber harapan yang tidak pernah gagal. Harapan itu adalah Allah. Coba perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di sana dicatat, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia yang tetap setia untuk selama-lamanya. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menemukan kontras yang sangat luar biasa. Kontras yang sangat luar biasa. Allah digambarkan sebagai pencipta yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Menjadikan langit dan bumi menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Berbeda dengan kerapuhan manusia yang terbatas padanya. Allah menjadikan langit dan bumi menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Yang paling berkesan pada ayat 5 sampai ayat yang ke-6 adalah Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Di mana dia terbatas? Ini yang paling berkesan. Di mana batas kesetiaan Allah? Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Apa artinya ini? Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Mau menegaskan karakter dan janjinya yang tidak berubah. Tidak seperti manusia. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tetap setia di dalam kasih-Nya untuk selama-lamanya. Manusia bisa berubah, Allah tidak pernah berubah. Manusia bisa berjanji hari ini, besok diingkari. Allah tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi. Setelah menunjukkan kontras yang sangat luar biasa, mazmur ini kemudian memberikan bukti konkret dari kesetiaan Allah yang kekal itu. Bukti konkretnya coba kita lihat ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bukti konkret dari kesetiaan Allah yang kekal itu dicatat pada ayat yang ke-7. Dia menegakkan keadilan, memberi makan kepada yang lapar, membebaskan kepada orang-orang yang terkurung. Ayat yang ke-8, dia membuka mata orang yang buta. Ayat yang ke-9, dia membela kaum lemah seperti orang asing, anak yatim dan janda. Ini adalah bukti konkret dari kesetiaan Allah yang kekal, tidak pernah berubah, abadi. Coba perhatikan, bukankah bukti konkret ini adalah perwujudan kasih dan karya Kristus di atas bumi ini? Menegakkan keadilan, memberi makan kepada yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang yang buta, membela kaum lemah seperti orang asing, membela anak yatim piatu, membela janda. Bukankah ini adalah perwujudan dan karya Kristus di atas bumi ini? Ayat 7, menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Kata Ibrani di sini dipakai mispat untuk keadilan. Kata ini menunjuk pada menegakkan keadilan hukum dan sosial. Allah tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan, baik ketidakadilan di dalam sistem politik, baik ketidakadilan di dalam sistem sosial maupun sistem ekonomi. Allah tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan terjadi. Dia menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas. Yang kedua, ayat yang ke-7 juga mencatat, Allah memberi roti kepada mereka yang lapar. Ini adalah tindakan nyata untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan yang merupakan manifestasi nyata daripada kesenjangan sosial yang terjadi.
Berbeda dengan kefanaan manusia, khususnya para pembesar-pembesar itu, para penguasa duniawi yang sekarang ini menjadi alamat amukan masa. Apakah mereka memikirkan hal-hal memberi roti kepada orang-orang yang lapar? Ataukah hanya memikirkan pribadi masing-masing? Kemudian Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Terkurung karena apa? Terkurung di dalam ketidakadilan, terkurung di dalam kemiskinan, bahkan terkurung dalam limitan dosa. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Apakah ada gerakan dari para pembesar-pembesar untuk membebaskan orang-orang yang terkurung seperti itu? Kemudian Tuhan menjaga orang-orang asing, anak-anak yatim piatu, janda, mereka yang sering diabaikan dan terpinggirkan, justru berada di dalam perhatian Tuhan. Sekali lagi pertanyaan, apakah ini juga menjadi perhatian bagi para bangsawan, para pemegang kuasa, orang-orang yang ada pada amukan masa? Berbeda dengan kefanaan manusia, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap menjadi kaya. Antara kefanaan dan keabadian Allah. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Coba kita cermati secara baik. Bukankah Mazmur ini mengarahkan kita untuk menaruh pengharapan kepada Allah Tritunggal? Masa raya kita adalah masa raya Trinitas, Tritunggal. Bukankah bacaan Alkitab ini mengarahkan kita atau menaruh perhatian kepada Allah yang Tritunggal? Ayat yang ke-6, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat yang ke-5, Allah Roh Kudus sebagai penolong. Bukankah ini mengarah kepada Allah yang Tritunggal? Dia yang pencipta kekal abadi. Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Roh Kudus sebagai penolong. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perayaan Minggu Trinitas, Mazmur 146 ini mengajak kita untuk kembali fokus pada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Mazmur 146 mengajarkan bahwa harapan kita tidak bergantung pada perubahan kebijakan dari penguasa dunia. Harapan kita tidak bergantung pada para pembesar yang fana, melainkan pada Allah yang kekal, yang memerintah selama-lamanya. Dia adalah jangkar bagi jiwa kita di tengah amukan badai politik dan badai sosial yang berlangsung sekarang ini. Jangan bersandar pada sesuatu yang fana, tapi percayakan hidup pada Allah yang kekal. Meski bangsa ini gaduh, kita tidak ditinggalkan. Meski pemimpin kita gagal, Allah kita tetap setia. Meski ketidakadilan merajalela, Allah tampil sebagai hakim yang adil atas semua orang. Jangan bersandar kepada kefanaan. Jangan bersandar pada kekuasaan. Jangan bersandar kepada jabatan. Jangan bersandar pada kekayaan. Jangan bersandar kepada manusia. Tetapi bersandarlah kepada keabadian Allah. Dia yang memiliki kasih yang setia, kekal selama-lamanya. Tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.